Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita mau syuting Grab Show untuk YouTube saya Rian Ekatarita. Ini adalah Grab Show paling apa ya? Paling jauh. Jauh banget. Oh, tempatnya jauh banget ya. 10 kilo. Lebih. Oh, lebih ya. 100 kilo. Pokoknya bisa capek lah pokoknya. Jadi yuk. Ya, ayo kita berangkat. Ini jauh banget pokoknya. Yuk. Ya. Dari mana jauhnya? Jauhnya ya, ternyata cuma tinggal. Oke. Assalamualaikum. Permisi. Loh, langsung ini sebenarnya apa ya? Baru masuk langsung diperlihatkan kamera. Permisi. Mas. Harganya ada? Di atas ya, sama. Sini apa sini? Oke. Sini. Ini adalah rap show paling jauh ya. 100 km jaraknya. Ternyata tinggal. Yuk. Assalamualaikum. Deg-degan juga nih, soalnya idola saya nih. Saya punya albumnya. Tuh. Oh. Tetap cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Aduh, sorry ya. Lari-lari, aku kalau olahraga di Ya. atas. Oh gitu? Oh, Pantesan tetap cantik ternyata. Alhamdulillah. Nggak pernah coba. Tetangga baru nih ternyata. Jadi nih. saya bilang tadi ke kamera bahwa ini rap show paling jauh. Terus? 100 km nggak tahu ya, tinggal ngelangkah selangkah doang. Terus kita ngelempar batu udah bisa ya? Iya benar. Dan ini sebenarnya aku benar-benar merasa seperti mimpi tante. Sama, Karena saya juga. Mbak Is, tante ya? Mbak aja. Mbak aja Oke, dong, biar kelihatan Mbak Is ini, muda. Mbak Is ini adalah idolaku dari kecil dan aku punya. Gile. Surprise dan ini vintage banget. Kita masuk dong yuk. Siap. Terima kasih tante. Nggak usah dicopot, kita ini bukan masjid. Oke. Ayo. Terima kasih. Saya biasa ke masjid soalnya. Permisi. Di ruang keluarga aja ya. Boleh. Kita lihat dulu yuk. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Ini, wah, Lollipop itu yang punya almarhum Om Rinto ya? Oh. Maaf ya. Ini dia, berarti di album ini. Si Indah Rembulan, ini si Indah Indah Rembulan ya tulisannya ya. Ini kebalik kok naroknya ya. Oh ini. Nggak kebaca sama gue. Ini waktu itu dapat ini karena apa? Mbak? Kopinya melebihi 1 juta kopi kan pada saat itu. Zaman itu? Zaman itu. Wow. Iya, Berarti alhamdulillah. royaltinya banyak di saat itu ya? Ya lumayan. Bang Rinto kan memang walaupun kita royalti tapi tetap aja ada hadiah lagi gitu. Ada bonus-bonusnya lah ya? Bonus lagi. Sip. Oke, kita Yuk, cari kita kesana, kita yuk. cari Tempat. duduk yang buat ngobrol. Tante Mbak Kuspuji Istining dia. Biasa dengan nama populer Iis Sugianto. Terima kasih Mbak Iis sudah ngizinin aku Sama-sama Mas masuk ke Rian. rumahnya. Iya dong. Dan ternyata Tetangga. jauh banget ya rumahnya ya. Jauh banget. Jauh banget. Tapi tinggal selangkah aja nyampe. Sehat Mbak Is? Alhamdulillah sehat. Aku berapa kali lihat Mbak Is jadi juri ya Iya. di Indosiar. Iya betul. Terus jujur aku seneng karena akhirnya bisa ngelihat Mbak Is lagi di layar kaca, terus di YouTube juga bisa dicari juga. Dan sebenarnya kita sempat WhatsAppan ya waktu itu ya. Saya tersanjung banget, Rian The Massive WA aku gitu kan. Terus Mbak, aku punya koleksi PH Mbak, minta tanda tangan dong di situ. Aduh dengan senang hati gitu, saya bilang kan. Tapi saya udah oke. Rian ada acara apa gitu Iya, ya? jadi kita belum mendadak sempat. ya. Jadi belum sempat ketemu. Akhirnya dipertemukan. Karena kita tetangga jauh banget. Tinggal ngesot. Tinggal ngesot. Dan yang bikin merinding lagi adalah selain Mbak Is adalah
salah satu penyanyi wanita yang aku sangat idolain ya, sangat aku kagumi juga. Selain cantik banget, pasti wah sampai sekarang ini masih cantik ya. Apalagi zaman itu ya. Waduh itu sih udah pasti Raisa sih lewat lah. Waduh. Raisa lewat. Jadi ternyata pas aku searching di Google ternyata Mbak Is lahirnya tanggal 17 November. Dan ternyata aku juga tanggal 17. Terus dulu dong. Jadi sesama Scorpio jangan saling mendahului. Sama Scorpio. Jadi kita udah pasti bisa dekat karena sama-sama mengerti kekurangan dan kelebihan masing-masing. Betul. Kayaknya nggak perlu ngomong juga kita udah ngerti ya. Udah paham. Udah kita nggak usah ngomongnya. Mbak, kita diem aja deh. Bahasa kalbu aja gimana? Bahasa kalbu, karena ya? kita udah paham masing-masing. Ya kalau aku sih mengira ini bukan sebuah kebetulan ya. Ini pasti sudah diatur sama Tuhan ya, dipertemukan. Jadi ya selama ini Mbak Is selalu aku dengerin lagu-lagunya di album Sinda Rembulan. Ini aku sering dengerin juga. Terus album Salah Tingkah ini juga sering aku dengerin. Yang ini juga Billy J Budiharjo, sorry. Yang banyak juga membantu di album Ebit GAD ya, betul. Om Ebit ya. Iya, almarhum semua. Iya. Jadi akhirnya dipertemukan dan aku pengen ngobrol lebih dalam sih sebenarnya karena kan bagaimanapun Mbak Is pernah ada di industri musik jauh lebih dulu dari Rian gitu. Jadi aku pengen sebenarnya Mbak Is bisa sharing bagaimana pengalaman Mbak Is di industri untuk yang milenial, yang muda-muda nih. Karena aku tuh pengen mata rantai sejarah musik tuh nggak terputus gitu. Dan ini perlu banyak anak-anak muda tahu bagaimana Mbak Is dulu rekaman. Makanya ketika aku koleksi album-album ini kayaknya pengen banget ketemu dan nanya langsung. Dan ternyata ini albumnya direkam tahun 79. 79, berarti aku belum lahir. Belum lahir. Aku lahir tahun 86 dan ini kameramennya lu tahun berapa? 22, 98. Tahun 98, oke. 98. Ini Semua belum lahir. belum lah. Ini ya masih Masih proses, masih dalam angan-angan ya kalian semua. Dan nanti dengerin dong album ini. iya, wajib dengerin, nanti kita dengerin. Wajib dengerin. Terus setel nanti di rumah. Nah, Mbak Is, ini di zaman tahun 79 apa yang membuat akhirnya Mbak Iis Sugianto memutuskan untuk menjadi penyanyi dan merekam album ini? Oke. Jadi kalau menurut saya jalan hidup itu gak ada yang kita tahu mau apa. Tapi memang bakat sudah ada. Oke. Ya, jadi mami tuh memang seluruh anaknya dilesin piano. Karena menurut dia itu bekal yang baik. Jadi memang mami senang mencipta lagu. Papi bisa nyanyi. Jadi anak-anaknya selalu ayo semua harus les semua. Jadi nanti ketahuan kan, bisa menghibur diri sendiri juga gitu. Kakak saya akhirnya yang istrinya Mas Ebit bisa menciptakan lagu. Sebenarnya mulai dari Mbak Yayu. Mbak Yayu itu bisa menciptakan lagu, saya nyanyi. Nah, jadi kan mami denger, kok bagus ya, maksudnya enak didengar lagu kakak saya gitu. Jadi mau dipopulerkan dong lagunya, bukan sayanya. Jadi ketika itu kita panggil lah, mami panggil Yasir Syam yang pencipta lagu untuk mendidik kakak saya supaya bisa dipopulerin lagunya. Ketika kita contohin dong, Om Yasir datang, coba ciptaannya kayak apa? Yang nyanyiin saya kan? Saya nyanyi. Kata udah bagus lagunya Bu, nanti gampang saya masukin ke studio rekaman gitu-gitu. Tapi yang bakat nyanyi ini anak ibu juga loh gitu. Ini bisa populer loh katanya. Masa sih gitu kata mami saya kan. Terus mami saya tanya, mau nggak jadi penyanyi? Mau juga sih gitu. Akhirnya ya udah les sama Om Yasir. Les dong sama Om Yasir. Abis les sama Om Yasir, terus aja les sama NC Manung Khalid gitu karena merasa masih pengen terus menggali kan. Ya udah, ikut tes TV deh. Jadi saya mulainya di TVRI. Tes TV bukan lulus langsung loh.
Dipakai ada proses audisinya juga. 3 kali baru lulus. Wow. Jadi 2 kali waktu nggak lulus, saya udah bilang, Mam, udah deh, nggak usah jadi penyanyi. Habis nggak lulus terus. Terakhir nih ya, Mam, kalau 3 kali nggak lulus, nggak usah jadi penyanyi. Ya udah, mami saya kan ngikutin. Akhirnya yang ketiga lulus tuh, alhamdulillah. Masuk deh kenalan baru. Zaman dulu tuh ada TV tuh ada acara kenalan baru. Oke. Nah, itu di TVRI ya? Iya, dari situ udah dihubungin sama Jackson. salah satu Jackson Record. Iya. Udah dihubungin bahwa mau nggak? Sama Pak Jackson ya? Iya. Gitu. Jadi dari TVRI saya bener-bener, karena saya bukan penyanyi festival, nggak ikut festival gitu-gitu, enggak. Bukan kayak apa Tante Gracie Mon atau ikut festival Harvey, Hetty Koes Endang, Raffi Kaduri, kan ikut festival. Kalau saya enggak, saya dari penyanyi rekaman, bener-bener. Tapi saya pernah mewakili Indonesia di First Asian Pop Song Festival di Filipina. Gimana saya nggak jantungan? Belum pernah ikut festival di Indonesia, dibawalah ke Filipina mewakili Indonesia. Aduh, turun saya beratnya 5 kilo. Takut. Berat rasanya gitu, maksudnya beban membawa nama bangsa kan. Walaupun nggak menang, tapi saya percaya sesudah saya yang mewakili Indonesia adalah Utali Kumahua almarhum. Dan dia menjadi juara membawa. Itu Jackson Records juga kan album-albumnya? Iya, Om Uta. Gitu. Ceritanya gitu. Jadi waktu itu pertama kali Tante terjun ke industri berarti langsung rekaman ya? Nggak ikut festival dulu. Dan album pertamanya? Ini ya? Salah Tingkah. Dan itu memang dipertemukan. Karena apa? Tetangga saya kenal sama siapa? Rudy Gagola. Nah, Rudy Gagola juga diminta sama Jackson Record cari penyanyi. Gitu bisa tepat bisa begitu pas ya. Itulah udah jodoh. Om Rudy Gagola adalah adik dari Om Doni Fatah ya. Iya, betul. God bless ya. Almarhum, dan orangnya baik, sabar menghadapi saya kan penyanyi baru. Baik, sabar. Nggak neko-neko. Mudah-mudahan semoga almarhum sudah tenang di sisinya. Amin. Nah, jadi waktu itu Tante pertama kali album ini umur Mbak Is, Tante terus. Mbak Is. Waktu itu umur 18-19 gitu deh. 18-19 tahun udah bikin album. Iya. Ini. Iya. Nah, terus apa yang akhirnya membuat Mbak Is itu yakin bahwa Mbak Is Sugianto bisa hidup dari musik saat itu? Kebetulan papi mami bukan ini ya, saya bukan sombong. Mereka udah tinggal di Cikajang kan, Kebayoran Baru. Jadi saya nggak pernah kekurangan. Mami, papi hidup alhamdulillah berkecukupan. Jadi nggak pernah disuruh mencari nafkah gitu ya. Tapi saya juga nggak merasa nyanyi itu adalah pemasukan hidup saya, mata pencarian saya, bukan. Jadi saya memang hanya senang, hobi gitu ya, tapi bisa menghasilkan passion ya. Jadi kenapa enggak? Dan saya selalu gini, ini udah umur segini kayaknya berhenti deh bentar lagi gitu kan. Mau berhenti gitu kan. Saya juga usaha yang lain, saya ada properti gitu-gitu kan. Pikir pasti ini berhenti nih abis ini. Enggak berhenti Rian. Jadi memang jalan hidup kita itu enggak ada yang tahu. Yang benar aja menurut saya, lakukan yang terbaik saat ini. Apapun itu. Kalau sekarang saya memang seorang penyanyi, ya jadilah penyanyi yang baik. Tapi ke depan saya nggak tahu mau jadi apa tuh, bener nggak tahu mau jadi apa. Jadi ya jalan. Jadi ngalir aja. Tapi lakukanlah yang terbaik ya. Setiap langkah selalu baik sama orang, selalu positif. Karena saya percaya kita nggak tahu umur kita kapan, ya kan? Orang Scorpio tuh paling sering ingat mati, ya nggak? Iya. Jadi dia nggak mau menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Iya, betul. Gitu. Ya kan? Selalu pengennya, apalagi yang kalau
memakai waktu yang untuk tidak bermanfaat tuh nggak mau. Selalu memanfaatkan waktu yang benar-benar nggak boleh sia-sia ya. Iya. Jadi kayak ketemu orang juga harus yang ada manfaatnya. Nggak mau yang kayak nongkrong-nongkrong nggak jelas tuh pasti nggak mau ya. Nggak mau. Itu Scorpio. Tapi harus sabar juga sama Scorpio ya, Mbak Is ya. Karena kita punya prinsip yang gitu kadang Iya. teman kan lu nggak fun. Karena gini, saya Flat. flat aja gitu kan. Hidupnya, kalau misalnya suka makanan itu aja kan? Iya betul. Saya makannya setiap hari tempe goreng aja setiap hari, harus ada. Sama saya juga. Jadi saya misalnya nih lagi tour show sama teman-teman kan, pasti kita pulang show langsung kalau bisa ke kamar, langsung leye-leye, nggak mau kumpul sama temen. Nih almarhum Krisya nih sampai suka bilang sama kakak saya, tuh adik lu sombong ya, kata kakak aku. Enggak, Kris, itu adik gue memang gitu. Jadi habis nyanyi itu lebih enak di kamar, makan di kamar. Bukan sombong ya. Iya. Misterius. Nyaman. Sama misterius. Iya, Guys. lebih baik. Kalau misterius kayaknya kesannya buruk banget. Enggak, orang bikin penasaran. Gitu. Kalau Scorpio kan gitu kan, katanya sih begitu. Jadi dia ada waktu merenung sendiri Iya, benar. gitu. Dia selalu suka sama yang namanya me time. Iya, me time. Iya. Jadi jangan tersinggung ya, mohon maaf teman-teman. Saya dan Rian orangnya kalau dibilang introvert, ya kan, bukan ekstrovert. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lain memahami. Kita nggak ada sama sekali pikiran buruk. Iya. Tapi kalau udah kenal deket akan tahu betapa sangat perhatian. Iya, perhatian Iya. dan selalu mendoakan. Nggak suka ada unek-unek. Iya. Selalu bilang. Selalu memberitakan hal yang baik. Dan kalau ada misalnya ada salah komunikasi, kita lebih baik minta maaf dulu dan selalu bilang aku tuh gini gitu loh. Iya. Jadi kan enak ya, Iya. nggak suka disimpan nggak suka. Ini kita lagi ngomongin astrologi ya. Iya. Scorpio. Mbak Is, ini kan waktu itu berarti kan Mbak Is memulai karir sangat muda ya, 18 tahun. Terus di zaman itu kan pasti menjadi idola banyak orang ya. Iya, Ya pasti termasuk mungkin musisi-musisi pun ngefans sama Mbak Is. Karena Mbak Is kan cantik sekali ya. Ya. Saat itu yang paling berat apa Mbak Is? Maksudnya di zaman itu ketika Mbak Is sudah mulai dikenal orang, yang paling berat tuh apa? Adalah masa-masa stres saya karena udah mulai jadi perhatian. Kemana-mana jadi perhatian. Kemana-mana diomongin. Tapi lama-kelamaan udah terbiasa ya. Dan kita harus berbagi kehidupan kita sama orang itu, kita udah jadi milik publik. Jadi ya sudah harus siap. Begitu keluar dari mobil, kita udah pasang senyum. Kalau udah ada orang minta foto, monggo. Ya temanin lah. Itu kebahagiaan dia juga. Kita jadi ya anggap aja ibadah, menyebar kebahagiaan. Dan saya percaya ya, suara itu saya nggak minta dari Tuhan, nggak minta, dan itu diberikan. Dan orang bisa menikmati sampai sekarang, menghargai, itu juga rahmat dari Tuhan. Jadi saya patut menjaga dan patut berbagi bersama orang-orang lain, gitu menurut saya. Mbak Is masih ingat nggak dulu siapa yang paling naksir sama Mbak Is, musisi? Nggak tahu, kalau musisi ya nggak pernah ngomong ya. Atau siapa? Kan kita kan udah ngomongin masa lalu nih, berapa puluh tahun yang lalu kan pasti kan adalah yang Tapi kayak namanya musisi nggak ada deh yang naksir saya. banyak, pasti nggak mungkin deh. Nggak. Tapi siapa ya? Di era itu kan pasti ya kayak misalnya di daerah saya kan pasti saya juga pernah lah gitu. Mungkin, tapi nggak ada yang pernah menyatakan sih. Beneran. Gitu ya. Hanya mengagumi dari jauh aja kali ya. Mungkin, iya, tapi nggak pernah ada yang mengatakan senang sama aku, nggak pernah. Atau mungkin karena Mbak Is dulu memang agak tertutup kali ya. Iya, Nggak banyak membuka. Main gitu kali. Mainnya sama saudara-saudara sendiri, sama Nani, sama Mbak Yayu, Mbak Tuti, semua. Udah
Kalau Mbak Yaya itu berarti kakak kandung. Kakak kandung. Sekarang Di berarti atas saya bener. berarti ipar. Kalau Om Ebit tuh ipar berarti. Ipar. Om Ebit gak ada ipar. Iya. Nah, saya baru tahu juga nih, ternyata Mbak Is adik iparnya Mas Ebit. Om Ebit, GAD. Jadi sama Adera. Adira ya, Adera itu berarti kan ponakan saya. ponakannya. Heeh. Nah ini ngomongin kan dari Jackson Records, terus langsung pindah ke Lollipop saat itu. Terus akhirnya bikin album Seindah Rembulan bersama Chrisye. Chrisye. Ya kita tahu Om Chrisye kan memang penyanyi yang lagunya nggak ada yang nggak enak ya. Iya, semua enak. Semuanya enak. Sampai dia di akhir hayat aja masih ada lagunya yang disimpan dan jadi hits lagi yang lagu lirih. Ada lagu, jadi itu ternyata lagu tahun berapa gitu, terus ditemukan lagi, dirilis lagi, masih jadi hits. Oh gitu. Bahkan sampai kemarin Om Erwin Gutawa kayak menggabungkan kata-kata dari lagu-lagunya Om Chrisye jadi per kata gitu. Jadi satu lagu. Oh, iya? Itu pun tetap enak. Lagu apa yang disatuin sama R? Bentar, albumnya itu kompilasi sih. Oh, aku lupa banget. namanya. Tuh perlu waktu berapa lama tuh Iya. ya? Jadi dia ngegabungin dari semua lagu-lagunya Om Chrisye digabungin jadi satu lagu baru. Ih, subhanallah. Itu bagus banget. Iya. Ya memang karena diedit jadi agak aneh ya, tapi tetap aja kalau udah suara dari yang di atas sudah bagus banget kan memang Iya. Om Chrisye. Kayak aku tuh sempat ngobrol sama Om Eros Jarot. Itu dia bilang Om Chrisye itu adalah penyanyi yang anugerah Tuhan gitu. Jadi memang dari sananya udah dapat Betul. gift dari Tuhan gitu. Saya juga merasa tersanjung ya diduetin sama Chrisye pada saat itu kan saya ratunya pop manis Ya. dan Chrisye rajanya pop kreatif. Ya. Pada saat itu kita diremehin sekali. Ceritanya ada nih, Oh iya. nggak denger Oh boleh. Harus di-share. Ingat nggak dulu kita pernah dilarang penyanyi yang lagu-lagu pop manis dilarang karena ada larangan yang itu loh, gara-gara lagu yang ada yang ditampar. Oh iya. Itu kan. Lagu-lagu Akhirnya kita- sedih lah, kalau zaman sekarang bilangnya menye-menye. itu Lagu dilarang. menye-menye. Tapi nggak berhasil dilarangnya. Karena apa? Bang Rito pernah bilang gini, aneh kita pakai dilarang. Ini kan masyarakat membeli. Emangnya ditodong suruh beli? Ini selera loh. Nggak bisa dipaksa. Kamu selera tempe emang dimarahin. Maksudnya lu nggak boleh makan tempe. Ya. Nggak bisa, itu selera, apalagi seni. Ya. Jadi akhirnya pelarangan itu sama sekali gagal. Itu yang larang siapa? Mbak Is? Dulu menteri, Oh, oke. menteri penerangan, nggak perlu saya sebutin namanya. Siapa ya? Penerangan zaman dulu ya? Soalnya sekarang kakeknya. Oh iya tahu. Dari H ya? Dari H. Bener. Jadi sekarang malahan cucunya itu adalah temennya anak saya yang paling bontot. Oh. Deket banget dan sering ke rumahnya. Dan anak saya disayang banget gitu sama mereka gitu kan. Saya juga ketawa kalau inget itu. Dan bukan pribadi ya. Pada saat itu pelarangan itu gagal. Oke. Akhirnya terus berlanjut kan, lagu itu menjadi tetap hits terus kan. Dan Bang Rinto bukan tersakiti ya, merasa apa ya, kecewa juga. Kok tega-teganya gitu, kayaknya merendahkan sekali. Akhirnya dia bilang gini, Is, coba kita bikin suatu lagu yang bisa dianggap bisa menaikkan derajat lah ceritanya. Akhirnya dibikin lagu Seindah Rembulan dengan aransemen Chrisye. Dibikin juga Seindah Rembulan yang aransemen Bang Rinto. Jadi biarkanlah masyarakat yang memilih. Kamu bilang lagu saya kualitasnya buruk ya. Nih, oke. Kita ambil satu penyanyi yang kamu bilang berkualitas, kita satukan. Itulah jadi Seindah Rembulan itu. Ya. Dan di album ini Om Chrisye juga bikin musiknya ya? Iya, dia bikin musiknya, aransemennya dia. Dan bagus banget aransemennya, saya suka banget. Ini adalah Cucunya itu lanjutin tuh tadi ngomong nggak? Cucunya sekarang kan bikin prestasi tentang seni Apa? juga. Oh, cucunya yang H itu Iya, iya, bikin juga play sama anak saya. Oke.
Jadi play yang musikal gitu. Jadi mereka deket. Jadi sekarang saya juga deket. Malah punya karya bareng ya. Karya bareng. H itu ini ya yang inisialnya H, terus A, R, Akhirnya disebut ya. yang Harmoko itu kan. Maksudnya langsung ada kateng tit gitu dong. Nggak apa-apa kok. Nah, berarti tadi sempat dibilang Mbak Is adalah penyanyi yang punya hampir sempat dilarang karena lagunya menye-menye kalau zaman. Tapi sebenarnya di zaman sekarang ini lagi happening lagi loh, Mbak. Gitu ya? Iya, jadi lagu-lagu yang cengeng itu lagi happening dan lagi diputar di banyak music bar, di acara-acara festival musik, dan termasuk The Massive kan salah satu band yang punya lirik cengeng sebenarnya. Gitu ya? Kita lagunya pop cengeng. Merindukanmu. Yang kayak misalnya kita sebagai laki-laki yang kayak lemah gitu kan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Nah itu kan terkesan kita tuh laki-laki lemah gitu. Dan ternyata happening lagi di anak-anak milenial sekarang itu, dia sering muter lagu-lagu kita lagi, terus apalagi dengan fenomena Didi Kempot ya, almarhum. Kan gila banget tuh, bener-bener yang range penontonnya tuh bener lebar banget, sampai yang tua, sampai yang muda, dan keren-keren yang dengerin, bukan yang istilahnya kayak penampilannya pun gaul banget, dan dia suka lagu-lagu begitu. Jadi itu istilahnya sekarang tuh, Bais, ambiar. Oh, ambiar. Lagu ya. ambiar. Iya. Jadi Karena Didi Kempot itu ya. iya. Dan saya juga pengen berpesan sama seluruh masyarakat bahwa memang gimana ya, pop musik Indonesia itu terdiri dari beberapa genre menurut saya. Jadi setiap genre itu mempunyai penggemar sendiri. Ya. Yang acid jazz, yang pop kreatif, yang suka pop manis. Kalau saya mau namain lagu yang menye-menye itu pop manis. Dan itu akan selalu bukan itu apa, kembali lagi iya. circle-nya Iya. akan mungkin tiap 5 tahun akan selalu kembali. Dan ada zamannya dangdut. Iya. Ada zamannya pop manis, ada zaman, saya percaya itu. Jadi berkaryalah terus mengisi industri musik Indonesia karena itu adalah salah satu kebudayaan kita. Dan itu hasil karya itu adalah hasil pemikiran kita. Jadi saling menghargai aja karena masing-masing punya penggemar sendiri-sendiri gitu. Dan memang dulu kan sempat heboh dengan istilah kalau ciptaannya almarhum Om Rinto kan memang selalu yang sedih-sedih ya. Iya. Jadi kayak ada yang tahu muka Rembo, hati Rinto. Itu kan betul. Keren banget tuh istilah. Muka Rembo, hati Rinto. iya. Dan itu aku banyak juga pernah berapa kali kayak yang nonton The Massive ya. Lagu kita kan banyak lagu-lagu galau ya, lagu-lagu yang sedih gitu ya. Tapi yang nonton tuh tatoan. Terus piercingnya yang buluk yang gede, tapi nyanyi lagu The Massive gitu. Waktu itu pernah ada satu momen di mana gitu, selama aku masih bisa tapi yang nyanyi tatoan, piercingnya gede, wah sambil nangis. Keren tuh. Asli. Nangis Jadi ya? Mas kok nggak diambil sih, aku nih bagus kata-katanya. Oh, jadi ya itu jadi kita jangan pernah menganggap remeh musik. Bener-bener apa yang dibilang Mbak Is, setiap musik tuh punya segmennya masing-masing, punya pendengarnya masing-masing. Dan sepertinya di era sekarang udah lebih fair ya. Karena kalau Mbak Is tahu sekarang sedang lagi ada satu festival namanya Synchronize. Synchronize itu malah gabungin semuanya. Yang dari yang metal, yang rock banget, dangdut, jadi tiba-tiba Rhoma Irama main, Ebit G.Ade main, tapi habis itu yang Melayu-Melayu, misalnya ada Kangen Band, ada Raja main juga, tapi ada yang indie banget, juga ada yang kayak misalnya White Shoes, gitu-gitulah, yang indie gitu ya. Jadi memang sekarang kayaknya penikmat musik lebih lebih fair sih. Jadi kayak bukan yang superior kayak zaman dulu yang wah musik gue lebih keren nih daripada lu mah katro gitu kan. Kalau dulu kan masih ada begitunya. Kalau sekarang udah mulai ya movement synchronize itu yang akhirnya
Itu di mana ngadainnya? Dia tiap tahun di bukan Kemayoran. Oh, Kemayoran. Iya, di tahun ini kayaknya ada lagi nih. Dan berbayar. Bayar dan penontonnya pasti penuh. Hebat tuh. Itu yang lebih gila lagi, belum ada line up-nya, udah habis tiketnya. Oh iya? Belum ketahuan bintang tamunya siapa, udah habis tiketnya. Siapa tuh IO-nya keren banget? Ada teman saya namanya Ucup. Dia salah satu orang yang punya Teman Amel Ucup. punya pergerakan. Si Amel nih kalau apa-apa manggil orang, cup. Jadi di era sekarang memang lagi lebih fair lah. Jadi memang yang dituntut sekarang adalah gimana caranya kita tetap punya karya walaupun mungkin sudah bukan misalnya kayak di Massive kan kita di era tahun 2008 happeningnya tuh kita di 2008 saat itu. Jadi ya seneng banget akhirnya ketemu sama Mbak Is. Ternyata Mbak Is adalah dulu pernah juga ngerasa istilahnya diremehkan karena punya lagu-lagu yang cengeng katanya. Ya kita harus pandai-pandai lah bersikap dan memahami ya. Maksudnya nggak perlu dimasukin hati. Cuman ya kita tetap berkarya dan memang masih ada penggemar kok. Buktinya sampai sekarang saya tetap kalau nggak COVID gini tetap aja nyanyi tiap bulannya kan. Karena COVID aja jadi ini deh bikin konten. Iya, nggak apa-apa. Pasti nggak selalu berpikir positif. Pasti inilah yang terbaik. Iya. Pasti yang terbaik. Dan insya Allah berkah ya. Kita lagi diuji untuk naik level sebagai manusia. Nah ini aku penasaran karena jujur aku tuh pecinta Chrisye. Jadi aku tuh sangat suka sama Chrisye. Makanya pas tahu ada album ini aku langsung beli dan awalnya tuh aku punya album ini dulu. Gitu. Setelah itu baru aku nyari yang Salah Tingkah. Salah Tingkah pertama kali denger di mana? Aku kan emang ini punya komunitas kolektor piringan hitam. Gitu. Jadi pasti kenal sama Mas Gunawan ini. Ya tahu lah. Itu tahu. Salah satu seller yang banyak meracuni banyak orang juga gitu kan. Denger dari dia lagu Salah Tingkah. Aku dengar awal dari David Arigan. Siapa itu? David Arigan tuh dia dari Irama Nusantara. Dia bilang dia lagu enak. Iya, Irama Nusantara itu dia pendokumentasian juga. Jadi kayak album-album Indonesia yang lama-lama itu didokumentasiin sama dia di digitalize terus bisa didengar orang-orang untuk tahu ini album ini. Kamu gitu. didengerin nama dia? Iya, aku dengerin aku suka langsung. Langsung nyari dan susah karena udah mahal harganya sekarang. Bener. Ternyata udah 6 jutaan sekarang. Gila. Satu album. Nah, ini waktu proses merekam ini apa yang Mbak Iis nih dari tadi tante Mbak. Apa Mbak Iis yang Mbak Iis ingat waktu merekam album ini apa? Maksudnya tingkah-tingkahnya Om Chrisye, dianya gimana, orangnya seperti apa? Pada saat itu karena Chrisye, karena sayanya juga introvert, jadi Chrisye juga suka ngeluh sama kakak saya ya. Adek lu sombong gitu kan, bilang sama kakak saya. Enggak, dia mah begitu orangnya. Lo ngomong aja gitu. Jadi waktu itu kan Bang Rinto juga manggil, ini nanti lagu Chrisye gini. Jadi pas masuk rekaman itu sendiri-sendiri. Oh gitu? Enggak berdua. Jadi Chrisye masuk dulu, baru saya. Gitu. Jadi hanya memang ketemu di tempat syuting, rekaman aja sendiri-sendiri gitu. Pas rekaman dia nggak nemenin gitu, maksudnya nggak yang ngeliatin dari ruang operator. Kan? Oh iya. Gitu. Saking apa ya? Paling gini. Apa yang diingat waktu itu yang paling? Kan, dia bilang, di sini kita pacaran loh. Ceritanya di sini kan saya pacaran. Nanti aku pegang tangan kamu ya, gitu. Itu waktu bikin klip atau klip ya? Film. Film, oke. Film layar lebar. Iya. Film layar lebar juga. Oke. Jadi nanti aku pegang tangan kamu. Dia sopan banget. Maksudnya, nanti aku pegang tangan kamu. Iya, nggak apa-apa. Terus nanti ceritanya aku cium kamu ya, gitu kan. Boleh saat itu? Kan enggak, kan begini langsung di-cut kan ceritanya. Ceritanya. Gitu kan. Jadi nggak sampai beneran lah gitu ya? Nggak sampai beneran, tapi kan orang imajinasinya pasti udah beneran karena kan emang ceritanya pacaran gitu. Baru sampai sini udah cut gitu.
Yang Oke, dulu oke. kan ini ya, apa, tabu gitu kayaknya. Iya. Kalau zaman sekarang masih kan, masih tabu kan gitu-gitu. Ada juga ya. Tapi sekarang kayaknya lebih berani ya zaman sekarang ya. Sekarang larangannya lebih longgar ya. Nah, Mbak Is itu kan udah berapa tahun berarti kalau di industri ya? Dari 79 berarti Kalau Lebih. dari 79 berarti lebih dari 40 tahun, ya? 40 tahunan ya. 40 tahun. Melihat perubahan setiap era kan berubah terus nih. Yang Mbak Is lihat dari industri musik sekarang apa? Yang paling saya Yang surprise, paling yang bikin saya beda, shock, Bang. Oke. ya, waktu saya zamannya saya dulu, saya shock sama pembajakan Oke. waktu itu. Aduh, rasanya kesian dong produser kita ya, udah membiayai akhirnya orang yang menikmati, ya kan? Kalau kita penyanyi pada saat itu sih nggak dirugikan karena kita dibayar flat. Oke. Dibayar flat, dibayar bonus juga kan. Tapi yang sangat dirugikan tuh produser, ya kan. Oke. Kalau sekarang zaman, yang bikin shock lagi sekarang dari konvensional ke platform kan yang berbeda, Ya. sekarang digital. Nah, itu yang membuat saya shock. Sekarang jualannya nggak hard copy lagi, soft copy kan, Ya. jadi lewat digital kan. Itu Online ya? Online. Yang membuat saya shock juga itu. Aduh, berpikir kita mesti ikut dong. Ya udah, sekarang juga jadi mesti ikut ke era yang seperti itu. Jadi shocknya 2 kali tuh. Oke. Pembajakan, terus kedua digital. Jadi harus adaptasi lah. Ya. Bagaimana yang terbaik? Kalau memproduksi sesuatu itu harus tahu menjualnya juga sekarang sekarang harus digital. Gitu. Nggak hanya saya, banyak sekali produksi Mas. Banyak sama Erwin Gutawa ada, sama Topati ada. Orangnya seneng berkarya. Tapi menjualnya, marketnya nggak segampang yang kita kira. Padahal sekarang udah banyak platformnya ya, tapi malah lebih susah jualnya. Iya, karena ya digital harus benar-benar punya orang ahli yang mengurus itu ya. Nah, terus tadi menarik soal dibayar flat. Berarti di zaman itu belum ada royalti ya? Belum ada ya? Kan dibayar di depan. Dibayar di depan. Dan itu Ini termasuk masih ingat nggak, paling gede. Mbak Is? Waktu itu berapa dibayarnya di depan? Ini kalau nggak salah murah sekali, deh 750.000 apa? Tahun 79. Mungkin kalau sekarang udah berapa ya? 75 juta kali ya? Nggak tahu deh. Pada saat itu mungkin kayak mobil Civic 12 juta kali ya. Kan ini permulaan. Sejauh banget berarti ya? Nggak bisa beli mobil zaman itu ya? Nggak bisa. Dan kan saya bilang saya nggak berharap pada saat itu. Karena emang secara Finansial masih ikut orang tua. Iya. Dan tapi waktu di Lollipop saya ngerasain dapat mobil terus. Dapat bonus. Flat fee-nya juga gede. Flat fee-nya 10 kali lipat penyanyi lain. Pada saat itu memang 750. Ria Restivozi ditanya, "Lu dibayar 7 juta?" Dulu zaman gue hanya 750 gitu. 7 juta zaman dulu. Iya, itu udah termasuk besar. Iya. Dan dapat hadiah lagi juga. Tapi flat ya, masih flat ya? Dapat bonus mobil, dapat flat fee juga, udah nggak dapat royaltis lagi. Ya, jadi kan kalau zaman sekarang kan penyanyi pun kan ada royaltinya kan, jadi tidak hanya pencipta lagu gitu. Ya, mungkin harus diurus lagi kali ya, jadi kayak. Kalau kamu mungkin iya, karena kamu menciptain lagu. Ya, jadi kalau sekarang ini si musisi itu selain kalau dia bisa mencipta lagu, berarti kan dia mendapatkan royalti untuk mencipta lagu. Tapi sebagai performer juga dapat sekarang kan. Jadi penyanyi pun juga dapat. Gitu. Teman, kita lihat di YouTube banyak banget tuh yang upload album Re-upload. saya. Ya. Nah, itu sebenarnya harusnya bisa diklaim sih kalau misalnya lagu-lagu itu ada di publishing.
Iya, saya berharap publisher saya sekarang PT Pelangi itu kan Oke. mau mengurus itu ya, Iya. supaya kapok lah orang-orang yang asal upload itu kan Betul. bukan hak dia. Betul, betul. Gitu. Kasihan juga musisinya, penciptanya gitu kan nggak merasakan. Dan performer pun dapat juga kan, maksudnya kalau dia mengupload masternya Mbak Is yang dulu, berarti kan yang nyanyi kan Mbak Is gitu, Iya. jadi harusnya dapat juga sih. Iya mestinya. Nah, tadi ngomongin soal royalti, kan banyak sekali musisi yang di era itu ternyata tidak mendapatkan haknya gitu. Nah, kalau Mbak Is, apa yang menjadi harapan Mbak Is ketika orang sudah mengikrarkan dirinya sebagai musisi, terus dia hidup di industri ini, yang Mbak Is bayangin itu apa? Sebagai musisi yang sudah masuk ke dalam industri. Kayak Mas Ebit bisa hidup dengan hasil karyanya, hidup nyaman, layak, malah berlebih menurut saya. Jadi percayalah bahwa kita bisa hidup sebagai musisi, yakin banget, yakin. Berarti memang kita tidak boleh diam-diam aja, harus Berkarya, banyak, iya terus. banyak movement, banyak. Bener, inovasi. Inovasi. Iya. Kalau saya percaya ilham itu akan datang kalau kita tetap berpikiran positif. Ya. Itu karena karya itu harus dibantu dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih. Itu baru menghasilkan karya yang pasti dinikmati oleh masyarakat banyak. Ya, Benar, Mas Rian? ya semoga ya musisi-musisi bisa sejahtera dengan karyanya. Iya. Jadi hak-haknya juga yang harusnya didapat juga bisa Pantas, ya. bisa didapatkan juga. Iya. Oke. Tadi kan aku sempat mengupload foto. Kira-kira ada yang nanya nggak ya? Oke, sambil nunggu pertanyaan. Jadi sebenarnya memang kalau Mbak Is, karena memang dari keluarga juga memang sudah secara finansial udah aman saat itu ya. Iya. Jadi kalau kata anak sekarang dari lahir udah ketawa gitu. Jadi nggak nangis. Jadi nggak tapi ketawa langsung. Jadi memang terjun ke industri memang ya karena hobi, karena suka. Dan kebetulan masyarakat menerima gitu. Saya orangnya memang ya nikmatin aja seperti air mengalir. Saya juga tahu maksudnya, cuman nggak bisa diduga ya. Kayak saya udah gini, 10 tahun lalu tuh udah pikir nggak bakal lah nyanyi lagi gitu kan. Anak udah SMP gitu-gitu kan. Taunya jadi juri Indosiar, disukain lagi lagu ini, terus kan ya jalan lagi, nyanyi lagi gitu loh. Ini nggak ada yang tahu hidup kita tuh, jadi jalanin aja lah. Setiap langkah yang terbaik, apapun itu, jalanin. Oke. Kalau Mbak Is, ada yang disuka nggak? Maksudnya kan pasti di zaman sekarang sering dengar lagu-lagu Indonesia sekarang nggak? Pop Iya, sekarang? suka. Lagu Mas Ada- Rian aku suka banget, Merindukanmu. Merindukanmu, oke. Terus satu lagi, apa tuh Mas? Merindukanmu sama, coba dinyanyiin deh yang tadi tuh. Kau hancurkan aku dengan Judulnya Kau Hancurkan Cinta Ini Membunuhku. Cinta Ini. Ya itu. Kalau yang agak lebih lebar lagi, ini yang Jangan Menyerah. Syukuri apa Iya, itu yang juga ada. suka diminta tuh sama Bupati kalau saya iya? nyanyi, dia nyanyi, terus saya suruh temenin. Untung aja ada kata-katanya ya. Banyak yang suka. Tapi Mbak Is juga, maksudnya sempat dengar juga lagu Iya, Masif ya. iya. Terus siapa lagi kalau penyanyi sekarang? Penyanyi sekarang aku suka Raisa suka. Raisa, oke. Afgan suka. Afgan. Bagus-bagus kok. Tulus, mereka. Tulus. Tulus. Terus Isyana. Iya. Suka. Keren-keren. Mereka bisa bermain musik ya. Isyana tuh keren Ya, banget. jago dia, bikin lagunya jago, main pianonya jago. Iya. Aku sempat baca juga, Mbak Is dulu sempat
mencoba politik? Oh iya Politik. betul. Sampai sekarang masih? Atau? Sekarang saya tetap di PDIP, Oh. jadi kader. Oke. Dan sekolahnya kan juga, kuliahnya juga komunikasi politik, Ya. political communication. Karena ikutin aja kayak air yang mengalir gitu. Menurut saya setiap warga Indonesia itu memang udah berpolitik, nggak dengan tidak sengaja. Karena kita juga harus tahu kenapa bahan makanan naik, Iya. kenapa peraturan anak sekolah juga berubah. Itu kan politik juga. Ya. Jadi nggak ada salahnya sih belajar politik itu, ya memang kebutuhan manusia hidup. Ya. Gitu. Berarti Mbak Is juga pengen melihat bangsa ini juga maju ya, berarti ya? Ya mudah-mudahan, insya Allah. Kalau saya melihat bukan karena saya PDIP ya, dan saya memuji Pak D, Jokowi iya. itu. Ya kalau dilihat bukan apa-apa ya, dari presiden sebelumnya kan dia sangat tidak mementingkan dirinya. Ya kayak anak-anaknya tetap sebagai pengusaha, tukang pisang goreng, Ya, iya. martabak, ya kan, nggak dikasih proyek yang minyak, proyek yang besar-besar gitu kan. Jadi saya hargai banget, dan hidupnya sederhana gitu loh. All out sebagai melayani rakyat. Kalau Pak D itu gitu. Jadi saya di PDIP hanya kader aja. Oke. Tapi sempat mencoba untuk menjadi Caleg, pemimpin daerah ya, atau? DPR RI, saya anggota DPR RI, cuman belum berhasil. Oke. Rencana masih mau maju lagi? Belum Nanti? tahu, masih Belum tahu. lama kan. Oke. Kan aku kan sebagai pecinta karyanya Mbak Is, Terima kasih. mau minta pesan dari Mbak Is untuk saya yang mungkin jauh. Iya, buat Mas Rian tetap berkarya, tetap menjaga titip kebudayaan kita. Berkaryalah dengan berkebudayaan. Aku pengennya, siapa lagi yang melestarikan Mas kalau bukan Ya. kita? Ya kan, karena apa ya, kalau kita jalan keluar gitu ya, mereka sangat menghargai kebudayaannya, bahasanya. Bahkan mereka bangga banget sama bahasanya gitu loh. Ya. Itu yang saya titip pesen sama para seniman, tolong kita jangan mau ditunggangi oleh siapapun. Karena kita harus bersatu. Dengan melewat lagu kita bisa menyatukan kok. Ya. Lewat lagu itu adalah media yang bisa menyatukan bangsa ini. Jangan kita ditunggangi, apalagi satu agama. Ya. Kita harus karena perbedaan terus jadi saling bermusuhan, Ya. merugikan. Udahlah, berkarya is berkarya. Itu salah satu dari kebudayaan kita. Nggak usah ditunggangi oleh apalagi ada susupan dari luar supaya kita tidak bersatu. Ayo para musisi bersatu menyatukan bangsa ini. Ini tidak berpolitik loh. Ya. Karena kecintaan kita kepada negara itu adalah salah satu ibadah kita. Itu kewajiban kita selain berkarya, yaitu menurut saya itu. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Is waktunya. Ini ngobrolnya udah cukup panjang. Berapa lama ya tadi ya? Ada 40 ya? 40 menit. Ntar di-cut-cut kan. Iya. Ntar saya juga izin, ada beberapa yang saya suka saya ambil. Siap, boleh. Silahkan. Ntar mampir ke rumah juga. Oke, kan tinggal. Iya, tapi Yang nanti ngesot. habis kita pada makan siang kali baru kita Siap, kesana. boleh. Ya, terima kasih waktunya Mbak Is. Sukses selalu, sukses dengan rencana-rencana ke depan. Selanjutnya. Mas Rian juga ya. Siap. Ditunggu juga karya barunya. Iya, saya di sini hanya berdua anak saya. Oke. Jadi kalau saya teriak, Mas Rian, tolong lari ke sini ya. Siap. Aku mumpung lagi di rumah juga kan.
Karena kebetulan konser selama beberapa bulan ini harus banyak yang di reschedule juga. Total kemarin 55 konser aku. Subhanallah, kita hanya 3 Tapi di luar semua. Oh. Ada yang di Boston, Waduh, enak banget. iya, Sama di apa? Yang Timur Leste. tadi, Timur Oke. Aku ada 55 konser ini. Karena tour kan, ada tour. Dari ujung sampai ujung. Itunya apa sponsornya? Ada rokok. Ada rokok, terus ada satu payment gateway gitu. Ih, keren banget kalau The Massive. Terus kalau saya teriak nih, biar lucu. Oke. Kalau saya teriak nih, Mas Rian, beras habis gitu kan. Ya Bais, gue lemparin. Enggak. Bais, cabai saya kurang 2 nih gitu. Lempar deh. Bisa. Deket banget sih, jadi alhamdulillah ada Mas Rian bisa jagain saya sama anak saya juga. Siap. Pokoknya banyak yang siap jagain kalau Amin. di sini. Yes. Ini kan mereka Ini geng nih ya. iya. Ini tim harus jagain aku nih. Mak-mak di sini nih. Mama Indonesia. Mama Indonesia. Makasih, Mbak Is. Sama-sama. Waktunya sukses selalu. Terima kasih. Mas Rian Dan juga. jangan lupa juga Subscribe. subscribe channel YouTube-nya Mbak Is Sugianto New. Iya. Terima kasih.